Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wati wal irsyad wal fatwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-azkiya. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ungkapan puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'atillah. Hari ini kita memasuki tanggal 1 bulan Jumadil Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Mudah-mudahan perjalanan waktu yang kita lalui mampu kita mengisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat karunia Allah berupa usia dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan terus meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan tentunya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang telah diberikan Allah kepada umat manusia adalah Allah telah mengutus para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan tentunya Nabi akhir zaman, Nabi kita, penutup para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui para nabi dan para rasul itu, manusia bisa mengetahui kewajibannya sebagai hamba Allah. Apa yang mesti kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah menghidupkan kita, Zat yang telah memberi rezeki kepada kita, dan Zat yang mematikan kita. Semua ini tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tugas hidup kita selaku manusia ciptaannya tiada lain adalah untuk senantiasa mengabdi beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk mengabdi, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa para nabi dan para rasul, kita tidak akan bisa bagaimana caranya kita mengabdikan diri kepada Zat yang telah menciptakan kita. Khusus bagi kita kaum muslimin, sebagai umatnya Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun tentu diingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
karena diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat yang teramat luar biasa, sebab kita tidak pernah hidup bersamanya, kita tidak pernah bertemu dengannya, tetapi kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah menjadi orang-orang yang beriman kepadanya. Sekalipun mungkin kita awalnya adalah keturunan, karena kita dilahirkan oleh orang-orang tua kita yang beriman, sehingga kita lahir hidup dalam lingkungan yang mukmin muslim, sehingga tumbuh menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi ini pun tentu adalah harus kita syukuri, karena inilah cara Allah memberikan anugerah kepada kita. Di samping Allah telah kita lahir dari orang-orang yang beriman, tentunya ini hakikatnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok kekasih-kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah merindukan aku ketemu dengan kekasih-kekasihku. Faqala ashabu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bukankah kami ini ya Rasulullah sebagai sahabat, sebagai kekasih-kekasihmu? Qala, kemudian Rasulullah menyatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yaruni. Adapun orang-orang yang termasuk kekasih-kekasihku adalah orang-orang yang telah beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihatku. Apa yang kita rasakan, kita hidup di akhir abad ini, tentu kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita dianugerahi oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, sekalipun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan yang telah ada dalam diri kita ini harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya, harus kita rawat, harus kita pelihara, dan tentunya harus kita pertebal keimanan kita kepada Allah, dan tentunya juga keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa bentuk tasyakur kita atas nikmat Allah? Tiada lain adalah dengan terus belajar dan belajar, dengan ilmu, dengan amal kebaikan, agar iman itu terbawa sampai akhir hayat. Karena sesungguhnya kesuksesan seseorang dalam hidup ini bukan orang yang berhasil menumpukan kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan orang yang meraih pangkat dan jabatan setinggi-tingginya, tetapi sesungguhnya dalam agama kita, orang yang sukses hidup itu adalah orang yang kembali kepada Allah dengan membawa iman dan Islam. Itulah harapan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dengan membawa iman dan Islam di hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bukti bahwa harta kekayaan adalah bukan menunjukkan kesuksesan seseorang, dalam Al-Quran dikisahkan tentang Qarun. Betapa Qarun itu adalah makhluk manusia yang diberikan kekayaannya luar biasa, tetapi pada saat dia mendapatkan kekayaan seperti itu, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh kekayaan demikian banyak itu, ini disebabkan karena ilmu yang saya miliki. Betapa kesombongannya yang lahir dari Qarun itu, sehingga apa yang dirasakan dan apa yang didapatkannya berupa kekayaan yang melimpah itu, dia anggap semua itu ini adalah karena kecerdasanku, karena ilmu yang aku miliki. Tidak ada sedikit pun dihubungkan dengan kekuasaan Sang Pencipta. Bagaimana akhirnya? Pada akhirnya Qarun yang berhasil menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, dalam Al-Quran dikisahkan fakhosabna bihi wa bidari, oleh Allah dia dibenamkan dan rumahnya dan istananya di muka bumi, ke dalam bumi ini.
fama kana lahu min fi'atin yansuruna, maka tidak ada satu golongan pun yang mampu menolongnya selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak mendapatkan seorang pun penolong. Ini diakibatkan dia berbangga dengan harta kekayaannya, tetapi sedikit pun dia tidak menghubungkannya dengan kekuasaan Sang Pencipta. Demikian pula Fir'aun sebagai contoh orang yang telah meraih kekuasaan, jabatan yang demikian tinggi, bahkan keluar dari lisannya bahwa aku ini adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Konon kabarnya yang namanya Fir'aun itu tidak pernah sakit dalam hidupnya. Tetapi bagaimana akhirnya, betapa tragisnya ketika dia mengejar Nabi Musa alaihi salam, kemudian ditenggelamkan di laut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir-akhir kehidupannya Fir'aun mengatakan hatta idza adrakahul gharaq, dalam Al-Qur'an dikisahkan, sehingga pada saat dia ditenggelamkan di lautan, qala, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil, aku sekarang beriman bahwasanya tiada Tuhan kecuali zat yang diimani, dipercayai oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dia ucapkan ketika pintu taubat sudah tertutup. Pada saat sakarat, otomatis apa yang dia ucapkan itu tidak berarti, tidak akan bernilai apa-apa. Inilah bahwa ketika harta kekayaan yang tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, ketika seseorang meraih jabatan tinggi dan tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah akhirnya. Oleh karena itu, maka Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid yang dibacakan tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah, tidakkah orang-orang yang beriman punya waktu untuk mengingat Allah secara khusyuk dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah berperilaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, terlalu lama mereka tidak mengingat Allah sehingga hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua ini mengingatkan kepada kita bahwa di tengah kehidupan saat ini tentu kita diingatkan oleh ayat ini untuk terus meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah dengan penuh kehusyuan, yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini banyak peristiwa yang menjadi motivasi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memiliki waktu dengan khusyuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak peristiwa yang kita saksikan saat ini, yang mudah-mudahan semua ini adalah mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain misalnya peristiwa di Timur Tengah yang semakin mengkhawatirkan, penyerangan, peperangan sudah meluas ke beberapa negara. Bagi kita kaum muslimin tentunya yang pertama bersyukur atas keamanan yang kita rasakan di negara kita, sambil terus kita berikhtiar dengan khusyuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana kondisi yang kita saksikan saat ini mestinya lebih mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula misalnya ada pernyataan dari Presiden bahwa 2025 akan ada 86 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Bagi orang-orang yang tipis imannya, dia akan merasa putus asa, dia akan merasa bingung. Tetapi kita kaum muslimin tidak perlu was-was dan tidak perlu bingung. Kita
kita tentunya bagi orang-orang yang beriman, kita tidak perlu berkecil hati. Toh semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harus lebih mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bukankah kita menyakini, bahkan kita sering membaca, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali semua itu telah tertulis di alam sana. Kita semua menyadari tiada lain bagi kita untuk senantiasa meningkatkan rasa tawakal kita, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berikhtiar menjadi orang senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah dengan penuh kekhusyukan, memohon pertolongan. Senantiasa kita serahkan semuanya kepada Allah. Innama ashku bati wa husni ilallah. Semuanya kita serahkan. Ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah zat yang maha melihat terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan dalam berbagai suasana apapun kita senantiasa berupaya terus memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, memohon pertolongannya, agar kita senantiasa ada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma kfina syarradh dhalimin bima syi'ta. Allahumma kfina syarradh dhalimin bima syi'ta. Allahumma kfina syarradh dhalimin bima syi'ta. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.